Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Faiko, NPM 2021 14500 669 dengan kelas S6F. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pemilihan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Romadona SE MPD. Dalam video ini, saya akan membahas jika seandainya saya menjadi guru untuk menjadi pribadi guru yang disenangi oleh murid, oleh sesama guru, dan kepala sekolah, serta mampu memotivasi diri sendiri maupun murid dan juga guru jika ada masalah, maka saya akan melakukan yang pertama, saya akan menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Yang pertama yaitu dengan murid. Nah, kalau dengan murid, kita diusahakan menciptakan suasana belajar yang mendengarkan, menyenangkan, interaktif, sesuai kebutuhan, keluhan mereka, serta memberikan perhatian yang tulus. Nah, yang kedua, sikap kita dengan sesama guru. Yang pertama yaitu sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan sesama guru dalam kegiatan di sekolah ya, saling berbagi pengalaman dan metode pengajarannya, serta saling mendukung satu sama lain dalam pengembangan profesionalisme dengan guru. Kemudian dengan kepala sekolah. Nah, dengan kepala sekolah kita sebisa mungkin menunjukkan dedikasi kita sebagai guru dan berkomitmen nih dalam melaksanakan tugas, terus berkomunikasi secara efektif, dan ikut berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan di sekolah. Kemudian cara yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan mengajar yang inovatif. Cara yang pertama yaitu menggunakan metode pengajaran yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan murid-muridnya. Kemudian ada mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Ya, kita juga memperkenalkan teknologi kepada para murid-murid yang saling berhubungan dalam memudahkan kita untuk belajarnya. Terus yang ketiga bisa mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang menarik dan bermanfaat. Kemudian cara yang ketiga yaitu menjadi teladan yang baik. Nah, menjadi teladan yang baik itu kita juga perlu yang pertama menunjukkan integritas kita, kejujuran, dan etos kerja yang tinggi. Sebagai guru, kita pastinya dong bisa atau menjadi teladan ketika kita bisa menunjukkan integritas serta kejujuran dan etos kerja yang tinggi, yang semangat gitu loh. Kemudian bisa dengan menjaga sikap positif dan profesional dalam segala situasi. Nah, ini tuh perlu banget nih kita sebagai seorang guru untuk menjaga sikap kita agar terus berpositif. Karena sikap kita itu bisa dilihat dari siswa. Terus kemudian menginspirasi nih murid dengan sikap dan perilaku yang baik. Karena kita di sekolah, kita menjadi orang tua dari murid-murid tersebut. Jadi otomatis perilaku kita akan dicontoh. Makanya sebisa mungkin kita menjaga perilaku kita ketika di sekolah. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu membangun lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Yang pertama, bisa menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi ya. Diskriminasi yang dimaksud tuh nggak ada perbedaan gitu di antara kita maupun kita beda ras, suku, maupun agama. Karena perbedaan itu sangat wajar sekali ya. Kemudian mendukung nih, kita sebagai guru bisa harusnya mendukung setiap murid untuk mencapai potensi terbaiknya
terlepas dari latar belakang mereka. Jadi kita sebaiknya bisa memberi semangat kepada siswanya untuk mencapai nih potensi terbaik dari siswa-siswa tersebut dengan tidak memandang latar belakang mereka. Kemudian juga menerapkan sikap disiplin dengan cara yang adil dan bijaksana. Kemudian yang kelima ada mengembangkan diri dan memotivasi orang lain. Caranya yaitu dengan terus belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan melalui pelatihan dan seminar. Nah, walaupun kita sudah menjadi guru, tentu saja kita sebisa mungkin harus terus belajar dan terus mencari ilmu, menggali ilmu untuk kita salurkan kembali pada murid-murid kita nanti. Terus bisa selanjutnya caranya mendorong murid untuk memiliki semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini tuh dari cara mengajar guru, metode pengajaran yang kita ambil agar kita membuat siswa merasa ingin tahunya tuh tinggi dan semakin semangat untuk terus belajar. Kemudian kita sebagai guru juga diusahakan ya untuk bisa menjadi pendengar yang baik dan mampu memberikan motivasi saat murid atau rekan kerja sesama guru itu mengalami masalah. Nah, kemudian cara yang selanjutnya itu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kita sebagai guru agar disenangi ataupun merasa dihargai gitu oleh semua pihak. Yang pertama bisa mampu menyelesaikan dengan masalah dengan bijaksana. Yang pertama yaitu identifikasi dulu nih masalahnya dengan cepat dan mencari solusi yang efektif. Karena kalau berlarut-larut juga tidak baik ya. Nah, kemudian kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi kesulitan ataupun masalah yang sedang dihadapi tadi nih. Terus kemudian memberikan dukungan secara emosional kepada murid dan rekan kerja yang membutuhkan kita. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya itu kita sebagai guru melakukan aktivitas yang bersifat pengabdian. Menjadi seorang guru juga harus berusaha untuk menemukan kegiatan pengabdian masyarakat ke dalam suatu mata pelajaran serta mendiskusikan peran kontribusi sebagai guru pada komunitas di tempat guru tinggal. Bisa berikan motivasi kepada peserta didik pula untuk berkontribusi nih di lingkungan tempat ia tinggal walaupun hanya sedikit. Contohnya atau kemudian kita rencanakan acara pengabdian ini dengan kelas kita sebagai guru. Dengan begitu, kita sebagai guru akan menanamkan rasa bangga kepada para peserta didik dan rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Selanjutnya, menjadi guru yang teladan, itu kita harus berpakaian dengan sopan. Mungkin terdengar tidak terlalu penting ya, namun sangat berperan besar dalam membangun karakter seorang guru. Karena tugas seorang guru adalah untuk berdiri di depan kelas dan menumbuhkan rasa saling menghormati serta menjadi teladan dalam perilaku profesional bagi peserta didik sejak hari pertama. Nah, dalam berpakaian yang sopan, tentunya guru akan terhindar dari pikiran peserta didik yang kurang menghormati guru.
dan mencegah perilaku yang tidak sopan. Terus hal ini juga dalam kebersihan dan kerapian, karena guru tidak hanya menjadi panutan untuk peserta didik, namun juga bagi sesama tenaga pengajar, kepala sekolah, serta staf sekolah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, pakaian yang sopan akan menambah rasa percaya diri serta menumbuhkan hormat di benak para siswa-siswi ataupun peserta didiknya. Terus mungkin yang terakhir, jika saya menjadi seorang guru yang teladan dan bisa dihormati, menjadi guru itu harus menampilkan diri seprofesional mungkin. Karena cara terbaiknya adalah dengan hadir tepat waktu dan dalam kondisi siap untuk mengajar. Selain itu juga guru harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana pelajaran yang seharusnya berjalan. Maka pembelajaran akan jauh lebih efektif. Guru yang menunjukkan bagaimana cara berpartisipasi dalam sebuah percakapan akan membantu pertumbuhan serta perkembangan peserta didiknya, karena akan memberikan rasa memiliki dan kontribusi dalam menentukan keputusan di kelas, serta memberikan rasa bangga karena telah dilibatkan dalam proses membuat ide. Nah, pada intinya, dengan menjalin hubungan yang kuat, guru dapat mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan peserta didik mereka. Mengajari mereka pelajaran hidup yang penting akan membantu mereka berhasil melampaui dari sekedar ujian sekolah. Tidak mudah memang mengubah kehidupan peserta didik, tapi itulah sebabnya dibutuhkan guru yang hebat untuk melakukannya. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, insya Allah saya yakin nih bisa menjadi guru yang tidak hanya disenangi oleh semua pihak, tetapi juga dapat memotivasi dan memberikan dampak yang positif serta signifikan dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.